Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya ingin beritahu kepada saudara hari ini 2 Maret 2022 tepat gereja kita saudara berulang tahun ke-25, jadi anniversary-nya. Tahun 97 dimulai saudaraku ibadah di Palembang gereja ini saudaraku. Dengan beberapa orang ya saudaraku, dan sekarang oleh anugerah Tuhan berkembang dan lewat pelayanan media ini sampai ke rumah saudara, sampai menjangkau ke kota saudara. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk menara doa. Kami merindu ya Tuhan, Engkau mengurapi kami. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Lewat menara doa hari ini, kami minta hadirat-Mu menyembuhkan semua yang sakit, menguatkan semua yang lemah. Bahkan ya Tuhan membebaskan, melepaskan setiap yang terikat. Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau membukakan satu pewahyuan yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Urapi kami semua yang melayani-Mu. Kau bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu tidak ada satupun yang tercuri, tapi semuanya tertanam ya Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Ku datang ya Bapa dalam
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari dari awal katakan, Ku datang ya Bapa. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Yesus. Lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Tuhanku, hormat akan Engkau. Tuhanku, hormat
di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Di menara doa ini Bapa, kami bersyukur. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memimpin sampai hari ini genap 25 tahun pelayanan Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Dari satu tempat ya Tuhan yang kecil, Engkau sendiri yang berkarya bekerja, sampai ya Tuhan pengaruh pelayanan daripada gereja ini ya Tuhan membesar sampai ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan hari ini bersama dengan umat-Mu, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau ucapkan terima kasih. Kami mau sujud menyembah-Mu. Biarlah ya Tuhan terus pakai gereja ini. Terima kasih untuk support ya Tuhan daripada jemaat-Mu. Semua para pengerja, para pemimpin ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, para jemaat YouTube ya Tuhan, yang setia ya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu Yesus. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu buat umat-Mu Yesus. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Permudah tiap kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa mengenal ya Tuhan kehendak-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Oh ya lama. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai wadah ini Tuhan sebagai tempat untuk kami dapat melakukan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan kedekatan kami dengan Tuhan. Mari buka suaranya, sembah Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Saudara, saya digerakkan, didorong Tuhan untuk berdoa untuk keluarga. Masing-masing kita berdoa yuk buat keluarga. Saudara punya orang tua, punya anak atau pasangan, keluarga. Doa ada 4 berkat. Keluarga kita kenyang dengan segala yang baik. Tidak kekurangan yang baik, bahkan berlimpah dengan segala yang baik. Saudara bersyafaat di menara doa ini. Doa ya. Saudara doa kita. Saudaraku Kristus ini sangat penting. Doa akan membuka satu masa depan untuk anak-anak kita, untuk cucu saudara kita. Mari sekarang tutup mata, doa saudaraku. Sebut nama mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu, aku berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk keluarga-keluarga. Tuhan,
Bukankah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu di keluarga, di pesta pernikahan, di saat seseorang memulai untuk membangun keluarga? Bukankah keluarga adalah institusi, lembaga pertama yang Tuhan buat ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa? Engkau memberkati Adam dan Hawa untuk mereka berkuasa di bumi ini. Oleh karena itu Bapakku hari ini berdoa, biarlah turunkan ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap keluarga. Dunamis ini ya Tuhan. Semua keluarga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua keluarga kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kami punya kuasa dunamis, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk menjadi saksi dengan karakter yang unggul, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan. Studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, karir mereka ya Tuhan, masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa Yesus, biarlah ya Tuhan keluarga-keluarga semua diberkati secara rohani. Tuhan, anak-anak di dalam keluarga yang sakit, kalau dalam keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya dalam keluarga-keluarga ini Tuhan turunkan ya Tuhan berkat, kebahagiaan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku berdoa, ada pujian penyembahan, ada nyanyian-nyanyian, tari-tarian di dalam tiap rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan keluarga, hubungan-hubungan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Yesus. Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Kau pakai kami untuk semuanya menjadi saksi, melayani-Mu Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Roh Kudus, bukakan hati kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hidupi Tuhan kata-kata firman-Mu ini. Biarlah akan mencelikan mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kami makin dekat, makin kenal, makin percaya akan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus,
Semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang paradigma baru, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku ya, ini saya ingin bagikan dalam satu sudut pandang ya, berdoa supaya Roh Kudus bisa bukakan ke kita suatu yang baru. Mari kita akan lihat ayatnya Yesaya 50 ayat 10 saudara. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya. Rupanya ada kaitan saudara ya. Kata takut akan Tuhan. Ya takut akan Tuhan atau hormat sama Tuhan. Kagum akan Tuhan. Itu berkaitan erat dengan seberapa besar. Seberapa mudahnya kita bisa mendengarkan. Ya kan saudara, mendengarkan suara hambanya atau firmannya. Jika ia hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Katakan amin saudara. Jadi dalam beberapa hari ini sejak kita mendengar, melihat dan mengetahui perang Rusia dan Ukraina saudaraku. Saya ingin melihatnya dari perspektif para hamba Tuhan. Saudara, para hamba-hamba Tuhan yang punya karunia daripada nubuatan atau kenabian, saudaraku. Ini apa, saudaraku? Beberapa berkata, apakah ini adalah nubuatan? Ya kan, nubuatan daripada Nabi Yeskel yang pasal 38-39. Ini yang sedang mau terjadi tentang Gog dan Magog, saudaraku. Lalu tadi pagi saya juga mendengarkan daripada sharing para hamba-hamba Tuhan untuk kumpul, saudaraku, ya. Di Amerika, dia membahas saudaraku tentang perang Rusia dan Ukraina, lalu dia kaitkan saudaraku dengan yang Alkitab, nubuatan Alkitab. Itu bagus sekali. Lalu saya simpulkan saudaraku bahwa intinya adalah ke depan semuanya ini, peperangan ini untuk membawa supaya semua orang-orang Yahudi dari Ukraina bisa pulang aliyah ke Israel. Yang dari Rusia, dari Eropa ini pulang ke Israel. Saudara, apa yang terjadi ketika orang-orang Yahudi ini pulang ke Israel? Saudaraku, yang kita tahu bahwa yang katanya yang di antara 10 orang di Eropa, dia bilang gitu kan, itu satu orang itu jadi saintisnya, yang ahli teknologi. Dari 5 orang di Eropa, satu itu dokter, yang satu-satunya itu adalah Yahudi semuanya. Jadi yang pegang ekonomi, pegang teknologi, ilmu pengetahuan, saudara, semua segala macam. Ya kan, bahkan saudara Kristus itu kan ilmuwan untuk persenjataan yang canggih di Eropa maupun di Rusia. Itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau mereka pulang, ya dia bilang ke Israel, mereka kan bangun negara ini. Dan sekarang Israel sudah punya, dia bilang, itu namanya senjata anti daripada rudal. Dia bilang sekali tembak rudal itu $100,000 saudaraku. Kalau mau dirupiahkan kurang lebih berapa? 1,4 miliar sekali tembak. Nggak mungkin satu rudal tembak. Itu ratusan rudal. Tapi ditangkal sama Israel sekarang bukan Iron Dome-nya bukan pakai rudal lagi. Pakai sinar laser yang harganya cuma $5. Saudaraku, itu semuanya. Jadi poin yang saya mau kasih tahu bahwa ke depan dia bilang itu akan ada negara-negara akan runtuh seperti halnya Mesir. Saudaraku, ketika pada waktu zaman Alkitab Perjanjian Lama, saudaraku, ketika Tuhan memberikan 10 tulah kepada Mesir, ini negara adidaya pada waktu zamannya, saudaraku. Di Gosen, umat Tuhan di Gosen itu justru diberkati. Terbukti saudara ketika mereka keluar dari Mesir, setiap hari mereka bangun mezbah dan membawa korban persembahan. Sehari katanya 30 truk daripada ternak. Saking banyaknya, saking kayanya. Sehingga bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan ajaib di padang gurun. Nah, saudaraku Yesus Kristus, tadi datang firman Tuhan, Yesaya 50 ayat 10 saudaraku. Coba saudara perhatikan kata-katanya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan
dan mendengarkan suara hambanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Hari ini saya ingin saudaraku, kita ini, mereka semua pada yang beberapa lagi bagian nubuatin ke depan ini itu akan susah. Inflasi udah pasti tinggi. Harga minyak aja udah naik $100 lebih saudara per barel. Dulu kan cuma 50, 25 malah. Semua harga kan naik. Soal presiden kita Pak Jokowi juga udah ngomong tentang makanan itu naik itu. Amerika yang gak pernah inflasi, itu inflasi. Semua harga naik. Ini akan terjadi kesulitan ekonomi. Semuanya. Saya tidak bicara soal untuk menakutkan hal ini. Tetapi saya percaya bahwa saudara, sebagaimana Tuhan memelihara umatnya di Alkitab. Di masa-masa kesulitan dan kelaparan. Saudara, saya yakin juga Tuhan yang sama akan memelihara saudara dan saya. Saudaraku, katakan amin. Di sini kan siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya. Kata kuncinya di situ saudara Kristus. Ya kan? Karena kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya kan? Tetapi pengharapan itu timbul dari pengalaman rohani bersama Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi pengharapan timbul dari pengalaman rohani bersama Tuhan. Saya ingin sebenarnya mau ngelanjutin saudara untuk satu contoh. Ya, contoh tentang mendengar dan melakukan. Saudara, ya, sini untuk bisa mendengarkan dan melakukan. Saya mau kasih contoh tentang yang kemarin, di mana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur di pesta kawin di Kana. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca sama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu apa? Buatlah. Apa yang dikatakan padamu, buatlah. Saudaraku, sekalipun Yesus menjawab tidak sesuai dengan permintaan Maria. Maria berkata mereka kekurangan anggur. Maria berharap, saudaraku, bahwa Yesus bisa menyediakan anggur. Karena Maria percaya Yesus bisa buat mujizat. Saudaraku, tetapi jawaban Yesus adalah, ya kan, untuk apa? Ya kan, mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Saudara, tetapi Maria tidak percaya, tidak kecewa. Ia tidak kehilangan imannya. Sebaliknya Maria menaruh pengharapan dengan menguatkan imannya. Maria memberi perintah agar para pelayan memperhatikan perkataan Yesus dan lakukan saja. Apa kata Maria kepada para pelayan? Apa yang dikatakan kepadamu, apa? Buatlah itu. Kalau apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Saudaraku Kristus, ya, saya mikir, ya kan, ini hal yang luar biasa sekali, ya kan. Maria tuh ngerti, Maria tuh tahu, Yesus ini anaknya secara daging, saudaraku, tapi dia adalah Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah perkataan firman Tuhan yang punya kuasa. Makanya dia berkata kepada para pelayan ini, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Karena itu benih buat mujizat. Inilah cara kita tolong supaya pesta ini ya kan tidak malu. Saudara, saya udah jadi ingat yang kemarin kita bahas. Tuh saudara, tentang perkataan Tuhan. Tentang perumpamaan tentang penabur benih. Saudaraku, Yesus kasih perumpamaan penabur benih. Ya kan? Ada yang jatuh di pinggir jalan.
di tanah berbatu dan semak duri. Lalu di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan ayat 9, katakan, baca yang keras. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan kata, siapa bertelinga, ia dengar. Dengarkan ini. Maksudnya adalah Yesus berkatakan bahwa ini hal, perumpamaan tentang penabur ini perumpamaan yang sangat penting. Dari perumpamaan yang Yesus, saudara, berikan. Saudaraku, ini perumpamaan pertama. Saudaraku Yesus. Lalu saudara, murid-murid, lalu dia datang sama Yesus dan dia bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Perumpamaan kan itu gambaran yang mesti dipikir-pikir lagi. Lalu jawaban Yesus apa saudara? Jawab Yesus, kepadamu diberikan apa? Karunia untuk mengetahui apa? Rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu diberikan karunia, rahasia kerajaan surga. Apa rahasia saudara? Karena siapa yang mempunyai, saya mau ulang lagi kemarin, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kemarin kita bahas, siapa mempunyai? Mempunyai apa? Firman iman. Di mana? Di hati dan pikirannya. Karena apa? Dia siapkan tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik bicara, dia mau mendengarkan, menyambut daripada firman Tuhan, menerimanya, masuk dalam hatinya, saudaraku. Artinya, nah orang ini adalah orang yang mempunyai. Karena siapa yang mempunyai, kata Tuhan Yesus, ini rahasianya, kepadanya akan diberi. Saudara mau dapatkan pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, saudara harus mempunyai. Apa yang harus punya? Firman iman. Katakan amin saudara, firman iman harus punya. Tanpa firman iman, apa yang ada pun akan diambil. Kalau kita tidak punya. Saya mau kasih sekarang nih satu istilah. Kalau kemarin kita bahas tentang Jim Carrey. Seorang yang homeless, gelandangan, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tapi dia tulis cek kepada diri dia. Saudaraku, tahun 85 dia tulis cek. Ya kan? Bahwa tahun 95 dia akan cairkan 10 juta US dollar. Itu cerita kemarin. Dan ternyata saudara Kristus, ya kan? Tahun 94 dia dapatkan cek dari royalti dia. Saudara, 10 juta. 1 tahun sebelum. Cek itu cair. Itu khotbah kemarin, saudara bisa lihat. Itu bisa. Dan hari ini saya mau bahas tentang apa? Tentang kalau lihat Jim Carrey, faktanya dia miskin loh. Faktanya dia gak punya apa-apa. Tetapi saudara, dia punya apa saudara? Dia punya persepsi. Ini penting, kata persepsi. Hari ini saya ingin bahas tentang persepsi. Saudaraku, katakan persepsi. Persepsi itu lebih kuat daripada fakta. Saya mau kasih tahu. Persepsi itu lebih kuat dari fakta. Saya kasih contoh sejarah dulu deh. Nah ini saudaraku. Mesir dan negara-negara Arab. Itu berapa kumpulan negara Arab saudara. Ya ada Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab. Semua saudara ya kan. Faktanya mesin perang mereka itu jauh lebih banyak, lebih kuat daripada Israel. Tetapi saudaraku ya, persepsi mereka tuh lemah. Mereka berpikir Israel itu lebih kuat dari mereka. Sehingga maksud saya begini, negara Arab, Mesir dan negara-negara Arab itu saudaraku, sebenarnya mesin perang itu jauh lebih kuat. Tetapi mereka tuh bisa dikalahkan oleh Israel, itu hanya karena apa? Persepsi. Persepsi saudaraku. Ya kan sama nih seperti sekarang. Saudaraku, Amerika tidak nolong Ukraina. Karena Amerika punya persepsi. Rusia itu negara yang kuat. Negara yang hebat. Saudaraku. Ya kan
Dan dia pikir bahwa dia nggak kuat. Makanya padahal saudara kenyataannya Amerika masih menjadi negara terkuat di dunia ini. Saya mau ngomong begini saudaraku. Kalau keadaan pikiran dan hati kita berkata bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, maka pikiran kita akan menarik lebih banyak sesuatu yang negatif dan membuat kita tidak mempunyai apapun. Tetapi jika pikiran dan hati kita berkata bahwa aku punya firman iman, maka firman iman ini akan menarik sesuatu yang baik sampai saudara kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan saudara akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara lihat sini. Tentang mujizat itu terjadi di Kana. Maria tuh pergi kepada pelayan. Dia mengingatkan pelayan saudaraku. Supaya para pelayan ini mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya kan? Kenapa kok Maria lakukan ini saudara? Dia ingin membangun satu persepsi dulu. Kepada pelayan. Ini anakku. Ya kan? Dia bahwa ini orang harus didengarkan. Kalau kamu bisa dengarkan dia dan lakukan dia, maka kamu menjadi bagian untuk bisa menolong daripada pesta ini. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus. Karena Maria sudah memberitahu kepada mereka ketika Yesus datang. Memberi perintah kepada mereka. Itu dengan mudah mereka mau dengarkan. Mereka mau lakukan. Saudaraku, yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi dengar dia mau lakukan. Jadi makanya saya pernah ya saudaraku berpikir, ya kan, apa yang menyebabkan, ya kan pada waktu itu ya almarhum Reinhard Bonnke. Kalau dia khotbah di Afrika, itu yang datang tuh jutaan orang. Dan bahkan orang tuh bisa berani membawa bukan cuma orang sakit. Orang yang baru mati saudara gak dikubur. Nungguin sampai Reinhard Bonnke datang ibadah buat KKR di kota dia. Lalu dia bawa orang mati itu saudara untuk didoakan. Dan orang mati itu bisa bangkit. Apa yang menyebabkan ini saudaraku? Karena sudah terbangun yang namanya persepsi iman. Bahwa Tuhan akan pakai hamba Tuhan ini. Untuk menyembuhkan. Untuk membangkitkan keluargaku yang meninggal dunia ini. Saudara bisa mengerti dikatakan amin saudara. Hal ini yang penting. Apa yang kita dengarkan. Saudara itu yang menjadi. Jadi persepsi lebih kuat daripada fakta. Saya ingin jelaskan begini saudara. Mengapa kok para pelayan ini kok berani. Saudara. Dia membawa dan memberikan air. Yang faktanya adalah air bukan anggur kepada pemimpin pesta. Karena mereka sudah punya apa? Persepsi iman. Yang menyuruh saya adalah Yesus. Kalau dia suruh saya, dia tidak akan pernah mempermalukan saya. Yang mengerti katakan amin. Karena Maria berkata, apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukan saja. Dan ketika mereka membawa itu air saudara. Ya kan, dari tempayan untuk cuci kaki sebenarnya itu. Dia bawa ke pemimpin pesta. Saudara, apa yang dibuat? Ketika mereka melakukan satu tindakan iman. Tuhan mengubahnya. Air jadi anggur. Katakan amin. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia mengatakan apa? Yesus yang buat itu air jadi anggur. Katakan amin. Begitu juga dengan saya renung lagi saudaraku. Kenapa kok Simon Petrus pada waktu ya kan diperintah Yesus tebarkan jalamu ya kan untuk menangkap ikan. Kenapa kok Simon bisa menjawabnya begini saudaraku? Di dalam Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, apa katanya? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Saudara sini, Simon mau mentaati Yesus karena dia sudah mendengar pengajaran Yesus dan perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Yang mengerti katakan amin. Nah dari situlah saudara muncul yang namanya persepsi di dalam diri daripada si Simon Petrus. Dia percaya iman, muncul iman. Ya kan? Udah terbentuk. Sehingga dia berkata, ya kan? Dia memiliki firman, dia punya satu keyakinan kepada apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena dia sudah melihat pengajarannya, perkataannya penuh kuasa. Lalu dia berkata, karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan juga. Jadi saya renung begini ya. Saudara dan saya akan mau mendengarkan firman, melakukan firman. Sepanjang, ya kan kita ini punya rasa kagum, punya rasa hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya persepsi, aku kagum, aku hormat sama Tuhan. Setiap perkataannya, setiap perintahnya tidak akan pernah mencelakakan saya. Kalau dia memberi perintah untuk saya lakukan, dia punya maksud untuk memberkati saya, untuk menolong saya. Katakan amin. Kita hanya mau mendengarkan, kita hanya mau memperhatikan, dan kita mau menuruti nasihat orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi. Setuju saudara? Katakan amin. Katakan amin. Seberapa besar rasa hormat kita sama Tuhan. Ya kan? Semudah itulah kelak. Kalau dia berfirman, kalau dia memberi perintah, kita mau lakukan. Seberapa besar rasa kagum, rasa hormat kita, itu akan menentukan seberapa mudahnya kita mau melakukan. Seberapa taatnya kita untuk mentaati daripada perintah dia. Katakan amin. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, bagaimana caranya? Tiap hari ini harus didoakan, yaitu Tuhan berikan saya hati yang lembut. Tanah hati yang baik, yaitu lemah lembut, rendah hati. Satu kerinduan untuk terus belajar, ingin kenal Tuhan, kenal firman-Nya, tahu firman-Nya, mengerti, semakin percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan berkat Tuhan. Dan aku akan ambil bagian, aku kerjakan apa yang bisa aku kerjakan dan bagian aku. Apapun yang kau perintahkan Tuhan, aku akan lakukan. Ya kan? Ingat saudaraku, persepsi lebih kuat daripada fakta. Katakan amin. Katakan amin. Kita hanya mau mendengar dengan seksama. Saudaraku, kalau saudara punya rasa kagum sama Tuhan. Hari ini, saudara Kristus, saya ingin ajak kepada ibu bapak, saudara yang kasih Kristus, belajar memiliki hati seorang hamba. Katakan amin. Hati seorang hamba. Yesus, Maria cari seorang pelayan. Dan Yesus memerintahkan pelayan. Dan pelayan inilah yang menjadi saluran berkat. Sehingga mempelai tidak menjadi malu. Mempelai menikmati namanya anggur yang terbaik. Saudara Kristus, hari ini saya ingin ajak saudaraku Kristus, coba kita akan lihat di sini. Saudaraku, apakah Tuhan memberi saudara perintah untuk mengisi tempayan-tempayan hati saudara supaya penuh dengan air. Lalu cedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Apakah Tuhan memberikan Anda perintah untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam seperti Tuhan memerintahkan kepada Simon? Kalau Tuhan berikan perintah kepada saudara, jangan takut, percaya saja, lakukan saja. Tuhan ingin kita mengambil resiko iman dan mentaati perintah firman-Nya. Pilihannya adalah gini, kita bisa tetap ada di tempat, ya kan, yang nyaman, yang aman menurut kita, saudaraku, atau kita mau pergi ke tempat di mana Tuhan kehendaki. Saya ingin beritahu kepada saudara, jika kita mentaati perintah Tuhan,
maka Tuhan akan bertindak menyelesaikan dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Hari-hari terbaik kita berada di saat kita mentaati firman Tuhan. Apakah kita bersedia untuk mentaati daripada perintah Tuhan? Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mau mendengarkan dan mau melakukan. Katakan amin saudara. Ada banyak firman yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Sudah banyak firman yang saudara sudah ketahui dan sudah catat. Bagiannya adalah saudara harus lakukan. Terapkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Beberapa berkata, saya sedang ada konflik dengan suami saya. Saya ada konflik dengan istri saya. Saya sedang ada konflik ya kan dengan bos saya. Bagaimana Pak saya harus lakukan? Lakukan firman yang kamu sudah dengar. Kalau konflik, kunci untuk penyelesaian konflik itu apa saudaraku? Rendah hati. Rendah hati, selesai. Kalau apalagi satu hubungan sudah diikat. Ya kan saudara, oleh perkawinan apa yang sudah disatukan Allah. Tidak dapat cerai karena manusia. Tapi dia sudah terlalu tidak setia, dia sudah gini. Saudara, kalau kita rendah hati, maka kasih karunia Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Yang mengerti kata, kasih karunia yang memberikan kemampuan buat kita apa? Mengampuni, menerima, dan memberkati. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan, apapun itu terjadi. Saudara, banyak hal dalam hidup. Pak gimana nih saya, sekarang nih banyak utang. Saya susah sekali untuk bisa ngelunasin. Gimana caranya? Lakukan firman saja. Gimana caranya? Ya jual mobil, lunasin utangnya. Rendah hati lagi baliknya saudara. Kuncinya cuma rendah hati. Semua masalah ada di rendah. Jangan kita masih punya utang banyak, ditagih, stres. Tapi masih punya. Mobil kan udah lunas. Rumah sudah lunas. Motor sudah lunas. Jual. Nanti aku gak punya mobil, Pak, naik bis. Ya gak apa-apa. Banyak hal. Ini saya contoh. Ketaatan. Bicara taat. Jangan. Taati Tuhan. Ampuni. Ya itu banyak. Ngampuni. Itu ya satu bentuk ketaatan. Saya nangkapnya gini saudara. Ke depan ya. Ketaatan soal memberi persembahan. Saudara. Kepada Tuhan. Itu sangat menentukan. Untuk masa depan anak-anak dan cucu kita. Nanti saya akan bahas saudaraku. Ya kan, saya kalau diingatkan lagi tentang firman, dikatakan jangan kamu khawatir. Doa penting apa yang harus kita doakan? Kita doa supaya kita jangan khawatir. Supaya ada damai sejahtera. Prinsip penting apa yang harus kita pegang dan lakukan? Rasa cukup dan rasa puas. Ini penting. Katakan amin saudaraku, ini penting. Kalau kita punya rasa cukup, rasa puas, sederhana, itu lebih aman. Yang ketiga, percaya Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita mau belajar mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan butuh orang-orang yang mau berdoa syafaat. Yang mau melayani dia. Katakan saudara, yang mau mendukung pekerjaannya saudaraku. Maka saya percaya sepanjang saudara dan saya hidup dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, saudara hidup dalam pelayanan, melayani Tuhan, saya yakin Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhan. Yang mengerti katakan amin. Oh Pak, saya gak bisa melayani, saya gak bisa pergi kemana-mana. Uang saudara, ya kan, bisa membawa saudara pergi. Sama kasih karunia-Nya dengan mereka yang pergi untuk Injil. Katakan, contohnya siapa? Jemaat Makedonia, jemaat Filipi. Dia menabur kepada Paulus yang pergi kemana-mana. Paulus bilang, ya kan, kamu sudah mendapatkan kau dapat bagian kasih karunia Allah yang diberikan padaku. Artinya apa? Dimanapun pelayanan Paulus, mereka dapat ikut bagian kasih karunia-Nya. Walaupun mereka tidak pergi. Ibu bapak yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini, saudara, ke depan kita akan doa minta, Tuhan lindungi kami. Supaya kami ada di tanah Gosen. Di tanah Gosen kami dilindungi. Ini satu hal. Saudara, nabur benih firman. Lakukan firman. Yang mengerti katakan amin. Jangan khawatir. Hidup dengan rasa puas dan rasa cukup. Dan murah hati. Tabur saudara, menabur. Tolong hari-hari ini penting. Saudara akan lihat.
hasilnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Beri kami hati seorang hamba. Firman-Mu sudah datang kepada kami supaya kami jangan khawatir, jangan takut. Oleh karena itu Tuhan, kami mau nyatakan, ya Tuhan, mungkin saudara hari ini khawatir dengan kesehatan. Saudara takut kena sakit, atau penyakit saudara akan makin parah. Mungkin saudara hari ini khawatir dan takut dengan keuangan, kesusahan, sehingga saudara akan makin merosot. Hari ini Tuhan bilang, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapkan. Taati Tuhan untuk jangan khawatir, tapi minta damai sejahtera Allah memelihara hatimu. Yang kedua, perintah Tuhan, pegang prinsip rasa cukup, rasa puas. Jangan berlebih, jangan foya-foya, jangan foya-foya. Jangan hambur-hamburkan, sia-siakan. Rasa cukup, rasa puas. Supaya tak bisa bersyukur, bukan mengeluh. Taati ini Tuhan, kami mau taati. Dan juga ya Tuhan, kami mau belajar untuk percayakan janji-Mu bahwa Engkau Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan. Asalkan aku mencukupkan segala keperluan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Yang mereka yang membawa persembahan. Ya Tuhan, Kau memberkati berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.